Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Oktavia dari kelas 11 Bahasa 2, sekolah di SMA N19 Kabupaten Tangerang. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Sumpah Pemuda. Mengenal peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda menjadi bagian penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Selain membawa kemajuan untuk rakyat Indonesia, lahirnya Budi Utomo menjadi pelopor lahirnya organisasi-organisasi yang bertujuan untuk melawan pemerintah kolonial Belanda. Kesamaan cita-cita itu membawa organisasi-organisasi pemuda untuk mengadakan pertemuan yang hasilnya kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Nah, jadi di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang peristiwa mengenal Sumpah Pemuda lebih dalam. Jadi disimak ya. Kongres Pemuda 1 pada 30 April sampai 2 Mei 1926 diadakan rapat yang dihindari oleh seluruh organisasi-organisasi pemuda di Jakarta. Rapat ini dikenal dengan Kongres Pemuda pertama. Kongres ini diketuai oleh M. Tabrani. Kongres ini bertujuan untuk membentuk suatu organisasi pemuda tunggal agar dapat mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam kongres ini, beberapa tokoh pemuda menjadi pembicara dan menyampaikan gagasannya. Sumarto berbicara tentang gagasan persatuan Indonesia. Bahdir Zohan berbicara tentang kedudukan wanita dalam masyarakat Indonesia. Nona Adam menyampaikan gagasannya tentang kedudukan kaum wanita. Dejakso Dipoero berbicara tentang Rapak Lumuh. Paul Pinontoan berbicara tentang tugas agama di dalam pergerakan nasional. Muhammad Yamin berbicara tentang kemungkinan perkembangan bahasa-bahasa dan kesusastraan Indonesia di masa mendatang. Kongres Pemuda 1 akhirnya ditutup pada tanggal 2 Mei 1926 dan menghasilkan beberapa keputusan seperti mengakui cita-cita persatuan serta mendorong penggunaan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia yang digagas oleh Muhyamin. Dari kongres ini terbentuk organisasi-organisasi baru gabungan dari beberapa organisasi-organisasi Indonesia. Di antaranya adalah Jong Java, Jong Celebes, Jong Minahasa, Sekarukun, dan Jong Sumateranen. Penyatuan organisasi ini dikenal dengan suatu persatuan organisasi-organisasi baru yang disebut Jong Indonesia atau Pemuda Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1926. Tidak berhenti sampai di situ, pada September 1926 dibentuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI yang diketuai oleh Suegondo Dejojo Puspito. Kongres Pemuda 2 bulan Juli 1928, PPPI mengadakan rapat untuk merealisasikan gagasan seluruh organisasi pemuda dengan membentuk panitia kongres. Rapat tersebut menghasilkan struktur panitia kongres. Sugondo Dejojo Puspito dipilih menjadi ketua kongres. Dejo Komar Said atau Jong Java sebagai wakil ketua, Muhyamin atau Jong Sumateranen sebagai sekretaris. Kongres yang mereka lakukan inilah yang dikenal dengan Kongres Pemuda 2. Kongres ini dilaksanakan di Jakarta 27 sampai 28 Oktober 1900. Pada Kongres Pemuda 2 itulah pertama kalinya dikumandangkan lagu Indonesia Raya menggunakan biola ciptaan Wake Rudolph Supratman dan menetapkan bendera merah putih sebagai bendera pusaka Indonesia. Kongres Pemuda 2 merupakan puncak dari masa pergerakan nasional, sehingga 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Pun bunyi Sumpah Pemuda, pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar tersebut disampaikan pada tanggal 28 Oktober, sehingga itu ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda.
Selain menghasilkan Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda II juga menetapkan bendera merah putih sebagai bendera Indonesia. Setelah kongres tersebut, bukan berarti perjuangan pemuda ini berhenti. Pada tanggal 25 sampai 29 Desember tahun 1928, lahirnya organisasi Indonesia Muda. Indonesia Muda merupakan fusi dari beberapa organisasi yang diantaranya adalah Jong Java, Jong Celebes, Perhimpunan Indonesia, dan Pemuda Sumatera. Kemudian Gedung Indonesis Club Gebo sekarang dikenal dengan Museum Sumpah Pemuda. Demikianlah materi Sumpah Pemuda yang dapat saya sampaikan. Walaupun tidak lengkap, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.